Satyawira, Jala Dharma. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan kita bersama. Teguhnya Arif. Hai Sobat Konilamil, kembali lagi bersama saya Serda Fiza di Konilamil News periode 16 sampai dengan 22 Oktober tahun 2023. Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, hanya di Konilamil News Weekly. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Edwin memimpin jalannya upacara bendera tanggal 17 yang secara rutin dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh prajurit beserta PNS Konilamil di lapangan Mulyono Silam, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bertindak sebagai inspektur upacara, Panglima Konilamil membacakan amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang isinya menekankan kepada seluruh jajaran TNI untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi. TNI harus netral karena TNI memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Sebagai salah satu pilar utama dalam pertahanan negara, TNI memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin tahapan pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai. Jelang pelaksanaan latihan SAR Laut tahun 2023, Asisten Operasi Konilamil Kolonel Laut Ronald Rarun selaku Kepala Wasit dan Pengendali memberikan penataran wasdal kepada staf perencana latihan yang nantinya akan berperan sebagai wasdal latihan. Penataran wasdal yang berlangsung di Gedung Laut Nusantara, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi kegiatan pembuka dari seluruh rangkaian kegiatan latihan SAR. Asopang Konilamil menyampaikan bahwa penataran wasdal ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi dalam pelaksanaan latihan yang dimana wasdal harus memahami dengan baik skenario dan mekanisme latihan yang nantinya akan dilaksanakan oleh pelaku, sehingga bila mana dalam proses latihan terdapat hal-hal yang menyimpang, wasdal dapat memberikan panduan dan mengarahkan pelaku kepada skenario yang ada. Di hadapan pelaku SAR Laut tahun 2023, Asisten Komunikasi dan Elektronika Komando Lintas Laut Militer Kolonel Laut Agustinus Joko Prianto berkesempatan memaparkan skenario dan mekanisme latihan SAR Laut tahun 2023 yang berlangsung di Gedung Laut Nusantara, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada tahap manuver lapangan, latihan SAR Laut akan dilaksanakan di perairan Teluk Jakarta dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait. Dalam kegiatan tersebut, Askolmek Konilamil juga memberikan pembekalan dan pendalaman petunjuk referensi proses pengambilan keputusan militer dengan tujuan untuk memberikan gambaran sekaligus pembelajaran tahapan atau mekanisme dalam perencanaan suatu operasi militer baik pada masa damai maupun perang, operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Dalam rangka menguji kesiapsiagaan prajurit dan alutsistanya, Komando Lintas Laut Militer menggelar latihan prosedur SAR Laut tahun 2023. Latihan dibuka oleh Panglima Konilamil Laksamana Muda TNI Edwin selaku Direktur Latihan yang berlangsung di Gedung Laut Nusantara, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Latihan SAR Laut tahun ini mengambil tema Konilamil menyelenggarakan latihan SAR Laut tahun 2023 di wilayah Jakarta dan perairan Teluk Jakarta dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Latihan SAR Laut yang digelar selama kurang lebih 2 minggu ini juga bertujuan untuk meningkatkan soliditas dan sinergitas stakeholder terkait dalam kegiatan SAR. Panglima Konilamil dalam sambutannya menyampaikan bahwa latihan ini memerlukan kesiapan dan kesungguhan dari seluruh peserta latihan. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Edwin melaksanakan jam komandan kepada prajurit Satuan Lintas Laut Militer 1 yang berlangsung di KRI Tanjung Abani 971 saat sandar di dermaga Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jam komandan merupakan media komunikasi dan interaksi langsung antara pimpinan dengan prajuritnya. Panglima Konilamil mengawali jam komandan dengan mengajak seluruh prajurit Lanmil 1 mengawal KRI untuk tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas segala anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Panglima Konilamil mengingatkan kepada anak buahnya untuk menyadari kembali jati dirinya sebagai prajurit Jalasena. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Edwin memimpin jalannya serah terima dan penyerahan jabatan di lingkungan Konilamil yang berlangsung di Gedung Laut Nusantara, Mako Konilamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu Staf Ahli Amilnas Konilamil, Kolonel Laut Khusus Abdul Wadud kepada Kolonel Laut Teknik Ais Syarif Hidayat, dan penyerahan jabatan Kepala Keuangan Konilamil, Kolonel Laut Supply Dede Suhendrawan kepada Panglima Konilamil, dan selanjutnya akan mengemban tugas baru di Pusku Mabes TNI. Panglima Konilamil dalam sambutannya usai rangkaian acara serah terima jabatan mengatakan, salah satu bagian penting dari pembinaan personil yaitu penyegaran organisasi, peremajaan, dan kaderisasi kepemimpinan. Jabatan yang diemban dan diamanahkan saat ini harus selalu disyukuri karena hal tersebut membutuhkan proses yang panjang.
Komando Lintas Laut Militer menerjunkan sejumlah prajuritnya untuk mengikuti upacara apel gelar kesiapan Manuvra National Marine Pollution Exercise tahun 2023 yang dilaksanakan di Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Upacara yang dipimpin oleh PLT Direktur Jenderal Perhubungan Laut Dr. Kapten Antoni Arif Priyadi MSc turut dihadiri oleh staf ahli Eteklo Kolonel Lamil Kolonel Laut Teknik Hasan S. Siburian. Dalam hal ini mewakili Panglima Kolonel Lamil Laksamana Muda TNI Edwin. Tujuan utama dari National Marpolex tahun 2023 diantaranya adalah untuk menguji coba dan mengevaluasi prosedur penanggulangan tumpahan minyak dalam skala lokal, daerah maupun nasional, dan melatih serta meningkatkan kerjasama dan kapabilitas dalam operasi pengamatan, pengamanan, pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan tumpahan minyak, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat tumpahan minyak di laut. Baik Sobat Kolonel Lamil, cerita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kolonel Lamil periode 16 sampai dengan 22 Oktober tahun 2023. Saya Sedang Fiza beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di Kolonel Lamil periode berikutnya. Satya Wira, Jalan Dharma.